Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah. Para muslimin dan muslimat, hadani wa iyyakum wa iyyakunallah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam bulan Ramadan tayangan ini. Di sini kami mau menyampaikan tentang syarat wajibnya puasa dan fardunya puasa. Alhamdulillah, karena puasa itu mempunyai target pencapaian, yaitu target pencapaiannya la'allakum tattaqun, maka puasa Ramadan pasti punya syarat-syarat dan juga punya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan di waktu berpuasa. Capaiannya puasa Ramadan yaitu tattaqun. Takwa ini berlawanan dengan kesenangannya nafsu. Nafsu itu justru kesenangannya la'amaratun bisu, memerintahkan kejelekan. Berbeda dengan takwa yang imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Maka dulu sebelum Allah menjadikan manusia, Allah itu di zaman azali menjadikan akal terlebih dahulu. Setelah akal dibuat oleh Allah, maka akal dipanggil. Ya aqlu aqbil fa aqbal. Hei akal, menghadaplah kamu. Maka akal menghadap. Adbir fa adbar. Pergilah kamu ya akal. Akal pun pergi. Aqbil ya aqlu. Menghadaplah kamu akal, akal pun menghadap. Ya aqlu man ana wa man anta. Hei akal, siapa kamu dan siapa saya? Jawabnya akal, anta rabbi wa anna abduka muftaqirun ila rahmati. Engkau Tuhanku dan kami hambamu yang membutuhkan kasih sayangmu ya Rabbi. Maka Allah bersabda, ya aqlu anta a'azzu makhluki. Hei akal, engkaulah makhluk paling mulia. Ma khalaqtul khalqa azza minka. Saya tidak menjadikan makhluk yang lebih mulia dibanding engkau hei akal. Maka semua kekasih Allah, rasul-rasulnya, para nabi harus punya akal. Allah setelah membuat akal, membuat nafsu. Nafsu dipanggil setelah dibuat oleh Allah. Ya nafsu aqbil. Hei nafsu, menghadaplah kamu. Nafsu tidak menjawab fasakata, dia diam. Ini saya membaca di dalam kitab Raudhatul Mula. Maka Allah bertanya kepada nafsu, ya nafsu, man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa kamu? Jawabnya nafsu, ana anta anta. Kamu ya kamu, saya ya saya. Maka Allah murka, dimasukkanlah nafsu ke neraka selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, nafsu itu diangkat dan ditanya lagi oleh Allah. Ya nafsu, man ana wa man anta. Nafsu, siapa saya dan siapa engkau? Jawabannya nafsu masih sama. Ana, anta, anta. Engkau ya engkau, saya ya saya. Maka oleh Allah, nafsu pun dimasukkan ke neraka lagi selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, diangkat lagi oleh Allah, dikeluarkan dari neraka dan ditanyai lagi,
Ya nafsu man ana wa man anta. Nafsu, siapa engkau dan siapa saya? Jawabnya nafsu masih sama. Ana, anta, anta. Maka oleh Allah nafsu itu dimasukkan fi hararatil ju' wal 'ats. Nafsu dimasukkan ke panasnya lapar dan dahaga selama 100 tahun. Setelah 100 tahun nafsu dikeluarkan, oleh Allah ditanyai, ya nafsu man ana wa man anta. Jawabnya nafsu baru benar, yaitu anta rabbi wa anna abduka muftaqirun ila rahmatika. Engkau Tuhanku dan saya hambamu yang selalu butuh kasih sayang. Maka Allah setelah membuat manusia dikasih akal dan dikasih nafsu, maka Allah untuk mengendalikan nafsunya seorang manusia itu mewajibkan Allah kepada manusia melaksanakan berpuasa, karena nafsu bisa dikendalikan dengan puasa. Sehingga Allah bersabda, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa diwajibkan untukmu sebagaimana umat-umat sebelummu diwajibkan puasa. Ini menunjukkan bahwa dari Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah, bagi orang yang muslim memang harus mengendalikan nafsu supaya nafsu kita mengikuti peraturan, yaitu dengan cara berpuasa. Muslimin, muslimat, sehingga karena puasa itu ada capaiannya, yaitu la'allakum tattaqun, maka puasa itu mempunyai syurutu wujubis saum, syarat diwajibkannya puasa. Jadi puasa hukumnya wajib itu ada syaratnya. Syaratnya itu ada 3. Ada yang mengatakan wa fi ba'dinusah arba'u hisolin. Ada 3, tetapi ada naskah lain mengatakan 4 perkara. Yang pertama yaitu seseorang wajib melaksanakan puasa Ramadan apabila dia menetapi syarat Islam. Apabila tidak Islam, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Begitu juga orang yang baru masuk Islam, maka dia tidak diwajibkan mengqadha puasa yang sudah lewat, Ramadan yang sudah lewat, yang waktu itu dia belum Islam. Yang kedua, dia harus baligh. Maka anak yang belum baligh, belum haid bagi perempuan, laki-laki belum ihtilam, juga laki-laki atau belum umur 17 tahun, maka dia belum balik, belum diwajibkan menjalankan puasa Ramadan. Tetapi dia apabila sudah umur 7 tahun, dia diwajibkan bagi walinya, bagi orang tuanya, bagi yang mengurus, memerintahkan anak tersebut untuk menjalankan puasa. Dan apabila sudah 10 tahun belum melakukan puasa Ramadan, maka diwajibkan bagi walinya untuk dorbahu dorbat ta'dibin ghairi mubarrih, memukul anak tersebut apabila tidak puasa dengan pukulan pendidikan, bukan pukulan yang mencederai. Syarat puasa wajib dijalankan yang ketiga yaitu dia punya akal. Maka apabila ada seseorang menjelang masuk bulan Ramadan dia gila, setelah habis bulan Ramadan dia baru sembuh dari gilanya, maka dia tidak diwajibkan mengqadha puasa, karena di waktu dia diwajibkan puasa memang dia belum saatnya atau bukan ahlinya untuk mendapatkan kewajiban puasa. Begitu juga apabila seseorang masuk bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan dia kecelakaan sehingga dia anfal, tidak sadarkan diri,
Setelah habis bulan Ramadan dia baru sadar, maka dia wajibnya puasa hanya setengah bulan yang awal. Setelah dia anfal tidak sadarkan diri, maka dia tidak terkena kewajiban puasa dan tidak harus membayar fidyah, tidak harus qadha, karena dia tidak ahlinya menjalankan kewajiban puasa. Yang keempat, ini memang sebagian ada yang memasukkan ini menjadi syarat wajibnya puasa, sebagian ulama ada yang tidak memasukkan, yaitu al-qudrah 'ala shaum, mampu menjalankan puasa. Mampu menjalankan puasa sehingga apabila seseorang dia syekh haram, sudah sepuh, dia pikun, maka dia tidak diwajibkan menjalankan puasa Ramadan, tetapi dia hanya membayar fidyah setiap hari bulan Ramadan dengan membayar 1 mud beras atau sekitar 8 on. Maka ini yang menjadi perselisihan, karena kalau dia tidak diwajibkan puasa karena dia tidak qudrah 'ala shaum, tidak mampu menjalankan puasa, kenapa dia harus membayar fidyah? Berarti dia tetap diwajibkan, cuman kewajibannya mengganti lirunya, mengganti penggantinya puasa Ramadan, yaitu fidyah. Makanya ada yang mengatakan ini menjadi syarat wajibnya puasa, ada yang mengatakan ini tidak masuk syarat wajibnya puasa. Orang yang tidak mampu berpuasa itu ada dua. Ada yang tidak mampu secara fisik, ada yang tidak mampu secara mental. Orang yang tidak mampu berpuasa secara fisik sebagaimana tadi. Yang kedua, orang yang tidak mampu menjalankan puasa secara mental, yaitu orang perempuan yang sedang terkena haid atau nifas. Dia secara mental dia sedang kurang sehat, sehingga sering perempuan kalau lagi datang bulan dia hormonnya naik, sering marah, butuh perhatian lebih karena memang kondisi mentalnya sedang labil, sehingga Allah pun menjaga kondisi perempuan yang sedang terkena haid dan nifas itu tidak diwajibkan berpuasa Ramadan, tetapi dia harus mengganti puasa fi ayyamin ukhar, di hari yang lain. Para muslimin, ini tadi adalah syarat wajibnya menjalankan puasa Ramadan. Yang seterusnya yaitu ada fardunya menjalankan puasa Ramadan. Fardunya menjalankan puasa Ramadan itu ada 4. Yang pertama yaitu niat. Niat ini menurut Imam Syafi'i, niat bulan Ramadan adalah setiap malam di hari bulan Ramadan. Karena setiap hari bulan Ramadan ibadatun mustaqillah, ibadatun munfaridah, ibadah yang tersendiri. Sebagaimana sholat subuh harus niat sendiri, sholat duha ada niat sendiri, sholat qobliyah duhur ada niat sendiri. Begitu juga setiap hari bulan Ramadan adalah ibadah yang tersendiri, yang membutuhkan niat tersendiri. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik dia mengatakan bahwa keseluruhan bulan Ramadan adalah ibadah satu. Sebagaimana sholat duhur 4 rakaat itu adalah ibadah satu, sehingga hanya cukup niat 1 kali. Maka apabila kita mengikuti madhab Imam Malik, kita niat bulan Ramadan, yaitu niatnya hanya 1 kali di malam pertama bulan Ramadan. Niatnya nawaitu sauma
kulla ayami syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala, fardhon lillahi ta'ala. Maka apabila di hari kedua, di hari ketiga lupa niat tidak masalah. Sebagaimana sholat zuhur 4 rakaat tidak harus setiap rakaat niat. Ini menurut Imam Malik. Setelah itu niat fardunya puasa lagi, yaitu al-imsak anil akli wasyurbi, tidak makan dan tidak minum. Yang ketiga al-imsak anil jima, meninggalkan bersetubuh dengan istri. Yang keempat yaitu al-imsak an ta'amudil boy, menahan diri dari menyengaja muntah-muntah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita tetap menjaga, tetap menjalankan peraturan pemerintah, yaitu dengan cara mencegah pandeminya COVID-19 ini, tetap beribadah di rumah, jaga jarak dan jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ridho bulan Ramadan ini, ridho dari Allah, dan mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah. Dari kami, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.